Pengakuan mengejutkan Joko Sunarto muncul saat awak media lantanews.com menghadiri undangan acara 100 hari meninggalnya almarhum anak Joko Sunarto di kediamannya Senin 8 Februari 2021. Saat itu Joko mengungkapkan beberapa hal yang menurutnya janggal dalam proses penanganan pengaduan kematian anaknya akibat kelalaian oknum anggota polisi pemilik galian pasir ilegal berinisial JS yang masih aktif dan bertugas di Polsek Jabung, Polres Lampung Timur. Joko menuturkan dirinya sempat disalahkan karena berani menyampaikan ke media terkait laporannya ke Polres Lampung Timur tentang dugaan kelalaian hingga mengakibatkan korban meninggal dan hal menyangkut ganti rugi lahan miliknya dari PGN yang diduga diserobot JS dengan surat kuasa aspal. Bahkan dirinya mengaku ditakuti akan dituntut terkait pemberitaan tersebut oleh oknum anggota Tipiter Polres Lampung Timur yang menangani laporannya. Dirinya juga mengaku dititipi pesan agar Indra wartawan yang merilis berita ini datang menghadap ke anggota Tipiter bernama Junaidi. Joko pun merasa heran sehubungan SP2HP tertanggal 1 Februari 2021 yang diberikan menyatakan laporan dalam proses penyelidikan sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan akan dilakukan proses penyidikan. Namun anehnya dirinya diminta untuk membuat laporan resmi melaporkan Widodo yang merupakan pekerja di galian pasir ilegal milik oknum polisi JS. Padahal jelas galian pasir ilegal itu punya Joni Silaban, kok polisi minta saya melaporkan Widodo yang cuma pekerja di sana. Saya kan jadi bingung, makanya saya minta waktu untuk berembuk dengan keluarga. Masa iya saya diminta melaporkan orang yang cuma pekerja di situ, paparnya. Dirinya juga mengaku sudah ditelepon anggota Tipiter untuk segera datang buat laporan. Saya janji Rabu ke sana, tapi saya masih bimbang untuk mengikuti kemauan mereka, tambahnya. Sampai berita ini dirilis, awak media belum mendapatkan konfirmasi resmi menyangkut pengakuan Joko ini dari aparat kepolisian. Indra Lantanews TV melaporkan yang tersangka Pak Widodo. Kalau gitu saya berpikir dulu Pak, minta waktu kan gitu. Kata penyidiknya. Iya. Jadi katanya. Nah hari Sabtu kemarin dia telepon, Pak Joko kok belum di Polres kan gitu loh Pak. Nanti Pak saya belum selesai, saya musyawarah dengan apa itu hasilnya kuasa hukum saya. Widodo Pak. Ya. Widodo itu siapa Pak? Itu hasilnya pekerja dia Pak. Pekerja dia? Tukang sedot pasirnya. Tukang sedot pasir, artinya dia pemilik mesinnya? Bukan. Dia pekerja tenaga Pak. Tenaga harian? Miliknya Pak Silaban. Pak Silaban. Tanah itu? Tanah itu milik Pak Silaban. Jadi waktu anak kecil pun tahu bahkan. Terus yang dimaksud dengan kwitansi, yang dimaksud dengan penyidik tadi, kwitansi apa Pak? Itu jual beli dari Silaban kepada Widodo Pak. Jual beli tanah? Widodo posisinya di mana sekarang? Widodo sekarang posisi numpang di perumahan Dusun 1. Ada tapi? Ada. Bisa dihubungi untuk datang Pak? Hanya sekarang posisinya ditambah itu Pak, apa di kolam itu Pak. Di kolam milik Pak Silaban itu Pak. Tinggal di situ? Berarti bisa ditemuin ya? Bisa. Jadi sekarang dari pihak kepolisian, mereka meminta untuk Bapak melaporkan Widodo selaku pemilik tanah yang mengakibat tersangka. Terus untuk Pak Joni Silaban, apa penjelasan mereka? Nggak pernah ada konfirmasi dengan saya. Tidak ada konfirmasi sama sekali. Nggak ada sama sekali. Gitu. Koordinasi yang dimaksud seperti apa Pak? Nggak ngerti Pak, bagi dia seperti itu. Dia ngomong, kok ini ada bahasa katanya kok proses hukumnya diberhentikan. Kan itu kan nggak ada loh Pak. Tidak ada. Yang ada belum ditindaklanjuti. Nah, itu mereka makanya di situ. Siapa yang bicara waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah Pak Junaidi. Pak Junaidi. Pak Ju. Terus masuk lagi dari kalinya masuk Pak Hendra itu. Pak Hendra. Dan kenapa dinaikin juga Pak Joko? Alasan saya Pak itu kan begini. Jadi pemberitaan diminta dari dulu, saya pernah seperti alasannya itu baru datang sekarang kan begitu aja, saya begitu rasanya. Ya, datang ke sini atau ke depan nggak ada. Tapi kalau selepas saya tarik 7 hari mereka datang istrinya dan Ayu istrinya dan adik istrinya. Berupaya untuk nemuin saya, tapi saya kebetulan pas lagi ada perlu saya keluar kan.
Artinya yang berupaya untuk damai itu bukan dari Widodo tapi dari pihak Siraban. Halnya seperti itu. Dan selepas 7 hari kemarin.